Halo guys, welcome back channel ini. My name is Lix. Dan kayak yang kalian tahu sendiri, WandaVision udah tayang di Disney Plus sejak minggu lalu dari video ini dibuat. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek link di atas sini atau di deskripsi di bawah. Karena di video kemarin aku sempat bahas episode 1 dan 2 dari series ini. Dan ada baiknya kalian nonton itu dulu mungkin supaya kalian paham dengan apa yang bakalan aku bahas di episode kali ini, karena itu pasti berhubungan. Episode 1, 2, dan 3. Sekarang kita bakal bahas WandaVision episode 3 yang barusan tayang. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian suka dengan konten dan pembahasan seperti ini, karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Dan kalau udah, mari kita masuk ke dunia realitas alternatif kita hari ini. Apa sih? Setelah di episode sebelumnya, Wanda melihat orang misterius dan memutar kembali waktu. Wanda mengubah realitas buatannya yang awalnya tidak berwarna seperti drama TV awal 1900-an menjadi berwarna seperti drama TV tahun 70-an. Bahkan intro dari serisnya kali ini diganti juga jadi kayak mirip-mirip acara 70-an zaman dulu, seperti zaman-zamannya Brady Bunch dan lain-lain. Dan tentu aja pasti ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di episode ini. Di awal episode, Vision merasa ada sesuatu yang aneh dengan kehamilan Wanda. Karena di sini dokter mengatakan bahwa Wanda telah hamil 4 bulan. Dan ia tidak merasa bahwa Wanda hamil selama itu. Juga beberapa saat kemudian, perut Wanda tiba-tiba membesar seukuran hamil 6 bulan. Dan ini tentu saja karena Wanda di sini gak benar-benar hamil, melainkan itu semua cuma permainan pikirannya. Kita lanjut ke beberapa adegan setelahnya. Akhirnya di sini Vision mulai mengatakan kepada Wanda bahwa ada sesuatu yang salah di sini. Dari saat makan malam sebelumnya dengan Bos Vision dan juga saat Vision mengobrol dengan orang-orang lain, bahkan sampai hari ini, orang-orang yang berada di sini seperti dimanipulasi ingatannya. Seperti mereka setelah melihat atau merasakan sesuatu yang aneh dari Wanda atau Vision, mereka malah kembali melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Seolah-olah gak ada yang terjadi. Tapi saat Vision mulai merasa ada yang aneh di sini, tiba-tiba series ini rewind ke beberapa detik tepat sebelum Vision mengatakan hal aneh pada Wanda. Dan dugaanku sama kayak di akhir episode 2, Wanda akan selalu merewind realitanya ini setiap kali sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Dan tiba-tiba sudah waktunya untuk bayi Wanda dan Vision keluar. By the way, ada easter egg juga yang terus-terusan diulang dari episode-episode kemarin, yaitu tentang Stark dan Hydra dari episode-episode kemarin yang kalau di realitas ini, Stark dan Hydra jadi kayak dua perusahaan yang saling bersaing, ngiklanin produk-produk mereka di TV. Dan pada akhirnya di episode ini kita bisa melihat Monica Rambeau yang tiba-tiba saja datang ke depan rumah Wanda. Tapi di dalam realitas alternatif ini, sepertinya ia lupa akan siapa dia, dan dia malah memiliki nama Geraldine. Bukan Geraldine ini. Ia juga sempat muncul sebentar di episode lalu sebelum Wanda mendengar panggilan SWORD dari dalam radio. Sekarang, kita tahu bahwa Geraldine ini adalah Monica Rambeau. Dan Monica Rambeau adalah bagian dari organisasi SWORD. Dengan fakta ini, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang terjebak di dalam realitas Wanda ini semuanya adalah para agent SWORD. Dan semua nama mereka di sini bukanlah nama asli mereka. Kayak Geraldine di sini nama aslinya adalah Monica Rambeau. Begitu juga dengan orang-orang lain, semua itu bukan nama asli mereka. Dan kalau itu benar, semua orang di sini namanya bukan nama asli mereka, itu menguatkan teori bahwa Agnes adalah Agatha Harkness yang menyamar. Kalau kalian masih bingung soal organisasi SWORD dan Agatha Harkness ini, kayak kalian bingung apa yang aku bicarain ini, aku udah sempat bahas itu di pembahasan episode 1 dan 2 WandaVision kemarin. Kalian bisa lihat di link di bawah atau di atas sini. Singkat cerita, Wanda akhirnya melahirkan dua anak kembar, Tommy dan Billy. Yang kalau kita lihat lagi di komik, dua anak Wanda ini akan menjadi superhero juga dan anggota dari The Young Avengers. Billy atau William Billy Kaplan menjadi Wiccan dan Tommy atau Thomas Shepard menjadi Speed. Berikutnya, saat dokter yang membantu persalinan Wanda mau pulang,
Ia mulai mengatakan suatu hal yang membuat Vision kembali merasa aneh dengan tempat ini. Dokter itu berkata bahwa mungkin ia tidak akan bisa pergi liburan karena sulit untuk melarikan diri dari kota kecil ini. Ya tentu aja di sini udah jelas kalau dia gak bakalan mungkin bisa keluar dari realitas buatan Wanda. Juga kita melihat ada yang aneh dengan Herb dan Agnes di sini. Mereka seperti membicarakan sesuatu yang disembunyikan dari Vision. Mereka lalu menanyakan tentang Geraldine yang sepertinya mereka tahu sesuatu di sini. Dan ternyata mereka mengatakan bahwa Geraldine tidak berasal dari sini. Geraldine ini tidak mempunyai rumah maupun keluarga atau kerabat atau apapun dari kawasan ini. Dia secara tiba-tiba pindah ke sini tanpa ada yang tahu alasannya apa. Dan di sini Vision mulai kembali merasa aneh. Sementara itu, Wanda bingung kenapa Geraldine malah tahu kenyataan bahwa tentang Pietro dibunuh oleh Ultron. Dan fakta lain bahwa Geraldine ternyata mengenakan kalung lambang SWORD. Ini semua karena Monica Rambeau atau Geraldine berasal dari Agent SWORD yang berada di luar realitas Wanda. Makanya ia tidak memiliki rumah atau siapapun di dalam realitas ini. Tapi saat ia mulai masuk ke realitas ini, mungkin ia semacam lupa ingatan dan tidak ingat siapa jadi dirinya, dan dia juga terpengaruh oleh pengaruh Wanda di dalam realitas ini. Sehingga ia menjadi seperti penduduk lainnya, seperti orang-orang lainnya, dan lupa ingatan juga akan siapa dirinya sebenarnya. Dari sini juga kita jadi lebih curiga pada karakter Ralph atau Herb dan Agnes yang sepertinya tahu bahwa mereka berada di dalam realitas palsu milik Wanda. Tapi mereka bisa celaka kalau mereka memberitahukannya ke Vision. Dan akhirnya kita sampai di ending episode 3. Kita melihat Monica Rambeau terlempar keluar dari realitas buatan Wanda. Di mana ternyata seluruh tempat itu telah dipenuhi oleh para agent SWORD. Jadi dari 3 episode sejauh ini, kita bisa berkesimpulan bahwa SWORD berusaha membuat Wanda sadar dan menghapus realita palsu buatannya ini. Tapi Wanda malah berusaha menghiraukan semua suara dari SWORD karena ia tidak ingin menghilangkan dunia impiannya ini bersama Vision. Sedangkan Vision terus merasakan berbagai hal janggal yang terjadi di dunia palsu ini. Dan semakin lama, karakter Agnes semakin mencurigakan. Jadi itulah semua pembahasanku untuk episode 3 dari WandaVision kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sejauh ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau kalian suka dengan apa yang aku buat. Kalau kalian suka dengan teori-teori seperti ini juga, dengan video ini. Karena dukungan kalian semua berpengaruh banget buat perkembangan channelku. Tonton juga teori-teori musik dan film lainnya di channelku kalau kalian tertarik. Dan ini semua cuma teori, jadi jangan terlalu dianggap serius. Dan kalau kalian semua punya teori sendiri soal series ini atau ada hal penting yang aku lupa atau lewatin, silahkan komen di bawah dan biarkan kami mengerti teori kalian. Thanks for watching dan sampai ketemu di episode 4 WandaVision minggu depan. Bye.